Hai Blasphemers, balik lagi di Humiliation Talk. Oke, ini kesempatan yang jarang sekali. Akhirnya saya bisa berkunjung pada saat tim kita lagi ngedit aktivitas kita kemarin, live session ini ya, Karnaval Genosida ya kemarin. Nah, ini sebenarnya ada yang mau saya ceritain buat teman-teman yang belum tahu. Kita mau buka rahasia kita nih, ini teh. Jadi Humiliation itu sebetulnya kalau member memang cuma berlima, tapi ada satu orang lagi yang memang benar-benar vital, yang ya kita yang member nih menganggap dia memang bagian dari kita ya. Jadi bisa dibilang jadi member ke-6 lah. Kalau nggak ada satu orang ini aduh, nggak tahu Humi nasibnya kayak gimana ya. Karena dia saat ngerjain, dia jadi engineer di Humiliation juga, tuh yang di FOH tuh yang suka megang mixer. Terus dia juga head crew di kita, terus juga dia yang ngurusin semua program digitalnya Humi. Ngedit, kadang kalau misalnya sudah urgent sekali juga kadang disuruh ngedesain player dan keperluan konten-konten digitalnya Humi lah. Pokoknya semua hampir 80% konten-konten digitalnya Humi dia yang kerjain semuanya. Kita kenalin dan tidak asing lagi. Mari kita kenalkan, diperkenalkan, dan wajah yang tidak asing, Bapak Novan. Halo semuanya. Halo semuanya. Selamat datang di Boxfest. Jadi ini studio, nama studionya apa sih, Bun? Nama studionya gue belum nemu sih nama studionya, tapi pengen disamain sama nama anak ya? Tadinya bahkan baru-baru ini mau lagi mengandung lah, alhamdulillah dikasih juga. Setelah sekian lamanya, ya. Akhirnya jadi oke. Karek, suara yang nunggu jadi tapi iya nunggu aku apa kumaha? Tuh, acak. Soleh. Ya gitu lah. Maaf ya kalau backgroundnya agak berantakan. Ya, nah, namanya juga tempat workshopnya, bengkel nih buat teman-teman yang pengen lihat ruangannya. Berantakan sekali Bapak Novan. Tapi udah ada lampu-lampu gini ya, konten kreator banget lah ya. Biasanya kalau malam-malam suka live streaming, main game, gitu-gitulah. Lumayan. Nih buat teman-teman yang nggak tahu, jadi si Novan ini selain orang yang sangat penting lah di Humiliation, dia juga salah satu member dari Stigmatuari, pemain bassnya kan. Engineer, jadi teknisi juga, terus jadi noni pan, jadi video editor, program kreator oke. Tukang listrik, ngegambar artwork gitu ya, desain terus akhirnya main bass oge kumaha eta. Karena jadi ini teh dari dulu udah kebiasaan kan, kalau misalkan orang tua mah suka gitu kan. Gue selama ini tuh kudu bisa segala gitu, Nah, jadinya lah terpikirkan gitu. Tapi ada cek orang Sunda aja dia ngalau musik gue jauh. Iya, matakan tak ayeuna gitu, nu kepikiran teh juk anjing lo buat gitu. Matakan gitu lah. Jadi kadang juga ada beberapa video klip yang pernah dikerjain sama Novan ya. Iya. Kayak ini apa? Anomali kemarin nih, kalian yang udah nonton video Anomali ada di official channelnya Humiliation. Nah, video Anomali, terus video lirik Yuka itu sama apa yang kemarin, yang sama Ronald teh, Bidang Menjalang ya. Itu teh semua Novan yang ngerjain.
Udah, dia ngeset dulu alatnya, ngeset dulu alat band. Umi emang ngeset suka nyiksa. sound. Umi emang suka nyiksa. Sampai live session kemarin. Cuman kalau live session kemarin dia fokus di 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 audio. Memang karena kita tidak mau memberikan job desk. Tidak mau memberikan job desk yang berlebihan sama Novan karena memang kerjaannya PR banget, banyak banget lah itu. Karena pasti para kru selalu nyanyi ya. Iya, sebenarnya. Buat kru nyanyi. Nah, bocoran juga, Novan juga sama. Kerja hariannya kayak kita membernya Humiliation yang lain di tempat kerja yang sama sebagai pelayanan masyarakat. Shit. Tiap hari ketemu teh enaknya, cuman memang baru sekarang aja ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol. Ya, maksudnya kita pengen teman-teman Besummer tahu kalau mau di selain member yang 5 orang itu ada Adam, Iho, Firman, Akel, sama Hamzah. Ada orang-orang penting juga yang ada di balik layar gitu. Nah, kalau mau ngomongin di balik layar, sebenarnya kayaknya Novan udah bukan orang di balik layar lagi lah ya. Soalnya sering banget ngeliat di panggungnya Stigmatuari kali ya. Di balik layar tuh pas lagi di Rumi, tapi kan yang di Stigmatuari mana tampilnya edan. Itu tuh bahasa saya gondrong-gondrong, cuman sekarang udah nggak terlalu brutal ya. Sekarang passionnya kehidupan ya, seorang bapak ya. Iya. Jangan sampai anak pas brojol, aduh bapak gondrong. Kalau Akel mau udah gede. Ini bapak yang mana? Yang ini ada tetenya juga. Biar tuh pabelit. Aduh. Pan kalau malam, kalau misalnya nggak selain ada kerjaan orderan video gitu nya, udah gawean lain gitu. Apa misalnya selain ngedit video, ngevlog, oke, masih jalan. Ngevlog itu sih. Tadinya pengen bikin konten editing sih, biar tutorial gitu. Tutorial biar orang-orang teh ya bisa ngedit lah. Ya walaupun ilmunya baru dikit gitu, tapi kalau sharing-sharing kan lumayan juga lah. Kayak misalkan banyak juga nih yang suka nanyain teh yang itu yang video lirik kayak si Umi. Ya itu banyak banget yang nonton setelah itu rilis ya. Yang nanyain teh gimana. Ya tadinya mau di open sih, soalnya kalau menurut saya emang saingannya di kita tuh agak-agak banyak yang lah. Ngorder tapi duitnya udah balik. Jadi ngambilnya yang pasti-pasti aja. Bagian portofolio lah paling penting sekarang mah gitu. Pan, awal itu irahnya mulai asup di rumah itu tahun seberapa? 2000 kurang pas. Tahun barengin Stigma pas iya pas. Pokoknya mah mimiti pertama gawe teh pas di event naon sih Bandung berisik di bentrokan. Oh, Bloody Fresh. Heeh. Eta mimiti orang gawe teh di dinya. Tanya event serem bisa nya. Kayak 2012 misalnya. 2012 jir yang versus the world ya. Heeh. Oh, nya. Tapi nu aku main di Bloody Fresh na. Ramai tak acara parah. Sebenarnya. Udah lama pisan barunya. 7 tahun deh. Ya, dan budak geus asup SMP eta ini. Modalnya geus gede lah. Ya saking intensnya kita sampai Novan juga dapat jodohnya ketika Humi latihan ya Pan. Selama jalan yang Humi alhamdulillah lah jodoh lancar. Rezeki mah nya kitu ya. Tipis. Seret. Aduh, sambil ngeditnya orangnya. Sambil ngedit. Dia emang sekarang bikin Humiliation Talk ini karena kebetulan lagi ada kerjaan ngedit. Ya, kapan lagi bisa ngeliat si Novan ngedit, mumpung istrinya lagi nggak ada. Mumpung istrinya lagi mudik. Kesempatan makanya biasanya kalau misalnya lagi ngerjain project ini kita cuman by WhatsApp atau Discord ya Pan.
Katanya paling nanya pepepepepan kumaha. Karena dijawab ke orang soalnya orang keur main game. Aduh, farming oke banyak anjis kata Edan. Jadi nggak banyak orang yang multi talent kayak Novan lah, yang saya kenal gitu. Jadi ya ketika Novan join teh asa sesuatu banget lah gitu, menjadi nyawa banget lah buat Umi. Kalau nggak ada Novan kayaknya kita kayak butiran debu lah kan. Sama sih saya juga kalau misalnya nggak ada Humi ya saya kayak tai-tai yang ngambang nggak diangkat-angkat gitu. Ya, untung ada yang mau ngejahit lah, intinya itu. Iya benar kan? Kalau misalkan orang ini nggak sih orang barbar. Nah, tapi orangnya seru mau misalnya ini mau nggak ada ini, soalnya kalau pada masa itu kalau sebenarnya kalau memang secara finansial memadai banyak mau ngambil yang mau misalnya mau nge-hire orang jago. Yang udah jago mah oke-oke aja, tapi kan cukup sampai bisnis aja kayak gitunya aja nggak kekeluargaan. Nah, makanya selain nyari yang irit nyari yang maksudnya ya kalau misalnya ada di lingkungan kita yang bisa diberdayakan kenapa enggak lah gitu. Terus orang emang dari dulu juga emang nggak pernah nggak pernah iya ke sana gitu ke bisnis atau ke nyari duit atau kumaha gitu, tapi emang orang perlu sesuatu yang baru gitu. Makanya dari itu guys baik tuh orang misalkan ngilu kasih itulah memberanikan diri. Terus emang resepsinya tuh dulu emang cis berdarah-darah pisan itu berapa. Karena waktu pas Novan mulai join tuh memang kita lagi ada program juga sama Stigmanya ya. Jadi pas promo tour album yang Xavier dulu, ternyata perjuangannya ke Surabaya ini. Surabaya pakai ini apa? Mobil pas-pasan orang suku ngalipat. mobil lah nyata kali itu teh. Pregio. Oh iya Pregionya, pakai Pregio. Tapi nya dengan kedua band cara alat anjing. Dengan kondisi no dua band dan alat anjing pisan ya. Tapi sesuai lah ya. Sesuai. Alhamdulillah. Memang dedinya ya bagi si Stigma pun itu berhasil sih. Ya berhasil. Tour itu teh ya cukup ini juga ya. Karena itu teh tour itu teh pengantar sebelum album rilisnya. Beres itu langsung. Orang beres demo. Demo ya pas demo pas lagi gencar-gencarnya promo Stigma itu. Soalnya Stigma dari 2008 kan ya? 2008. Tapi vakum sih. Vakum terus mulai jalan lagi sekitar 2012 lah. 2012 mulai jalan lagi, mulai aktif lagi gitu. Ditambah setelah Oki Fadlan dari Entomen masuk gitu. Sampai sekarang sama Jasad ya. Dan bener Oki teh pertumbuhannya ngeri. Tapi ya gitu dong. Orang pun kalau misalkan di Umi sebenarnya si anak-anak Blasphemers udah pada tahu sih. Iya, teman-teman Blasphemers yang sering nongkrong sama kita banyak. Jadi yang di luar kota nih biar pada tahu karena memang teman-teman dari Majalaya, dari Soreang, Banjaran dan sekitarnya itu lebih karena dekat mungkin domisilinya, jadi intensitas kita buat ketemu tuh lebih mudah lah daripada ini. Tapi teman-teman yang di luar kota mah nggak usah khawatir kalau misalnya memang kita ada jadwal atau ya ada schedule buat tampil di kota-kota yang di mana teman-teman berada gitu, kita pasti kita pasti bakal nge-share sih, kita bakal adain waktu lah buat ketemu nongkrong bareng gitu. Jadi memang teman-teman karena kayak kemarin juga waktu pas kita main di Woken juga kita ngajak beberapa teman Blasphemers ya dari ini ya, mudah-mudahan di event-event selanjutnya kita juga bisa ngajak teman-teman Blasphemers yang dari luar kota juga. Jadi ya semoga programnya nggak cuma di ini aja ya, program-program Blasphemers yang jalan nggak cuma di wilayah Jawa Barat aja, teman-teman yang di luar kota juga bisa ada program lah, ada kreativitas yang bisa di-create sama teman-teman di sana gitu. Ya jangan sampai ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong jadi ngebawa ke hal-hal yang negatif ya. Ya produktif aja lah. Mumpung sekarang
lagi banyak waktu luang, terus media juga gampang ya. Iya. Ya bisa nge-vlog atau Kalau misalnya misalnya sekarang kan lebih gampang juga gitu. Kita bisa nge-guide semua si plus member dari manapun ya buat ngobrol bareng tuh gampang gitu. Makanya kayaknya nanti programnya sih bakal dirakit dulu lah biar kalau misalnya udah mateng nanti pitching dulu sama Adam gimana-gimananya biar kalian bisa ngobrol semuanya. gitu. Jadi udah mulai sekarang kita banyak Q&A. Kalau misalnya kalian mau ada yang ditanyain bisa langsung DM atau komen lah. Atau kalau nggak inbox di akun YouTube atau Instagram juga bisa lah. Nanti Semuanya kita baca kok. kita baca. Pokoknya setiap ada masukan dari ini mau komentar jelek, bagus pasti kita baca kok semua. Meskipun kita nggak banyak komen gitu karena memang YouTube untuk akun YouTube memang fokus yang ngerjain Novan, kita nggak megang karena aksesnya semua yang megang Novan biar bagi-bagi tugas lah. Itu di Instagram ada Firman gitu kan. Kalau saya mah cuman bikin ini aja caption kayak gitu-gitu lah. Paling baca-baca komen doang gitu. Pasti saya pasti semua member lah pasti bakal baca komen. Baca komen. Terus ada yang mau ditanyain baca komen. Ya seperti komen-komen negatif itu perlu banget kita baca biar kita ada peningkatan lah gitu Biar gampang. Ya kalau masuk komen ganti vokalisnya lebih sempurna Mana kan itu. nyinyirin bisa. 2 episode aja ngomong kereta. Enggak, tapi memang nanti sebenarnya kalau misalnya ngomongin ke ya orang kebetulan lagi ngomongin itu ya komen netizen yang masalah vokalis ini diganti. Lain kayaknya nyari emang kumaha ini karena sering banget mungkin lain kayaknya nyari sering banget dapat bahasa kayak gitu dapat statement kayak gitu dari teman-teman netizen. Orang tuh sebenarnya bukannya nggak mau ya. Nah ini sedang mencoba gitu. Ya, kalau bisa ngomongin referensi mah tuh Coba berubah. Loba tuh orang teh suka sama Nergal, Darsky, terus Kici Chaos ya. Itu vokalis serem kayak Phil Bosman, Randy Blythe, Corey Taylor, terus siapa vokalis Slaughter of Prevail deh? Siapa sih? Nama buletnya rada susah dihafalkan nih anjir. Itu kan suaranya keren-keren ya. Siapa yang nggak mau punya suara kayak gitu. Cuman kan kita juga harus menyesuaikan dengan kapasitas tubuh ya, kapasitas sendiri gitu. Bukan berarti ngeluh sama kemampuan kita yang cuma segitu. Tetap ngemaksimalin gitu. Jadi jangan saya sebagai vokalisnya Humiliation akan pokoknya bakal memberikan yang terbaik lah untuk Humiliation karena ya sudah hidup saya Humiliation jadi mau gimana gitu orang pasti bakal memberikan yang terbaik gitu. Dan saya juga maklum ketika saya bikin sesuatu nggak bisa bikin teman-teman nggak bisa bikin semua teman-teman puas gitu. Lagian kalau ya mungkin bukan cuma orang hukum karena kayak ke Iho banyak yang komen ke Iho bukannya kayak Mimpi Peri. Emang iya ini kayak Mimpi Peri terus kudu kumaha. Tapi itulah asiknya dunia internet tuh emang ya, pro bebas kontra lah. itu masih ada. Bebas kita nggak apa-apa selama komen gratis banyak. Menes bayar mah ya kalian yang repot lah gitu. Lebar oke kan bisa kan pas mayar komennya jelek halus lebar. Gua mau komen mayar kan ya lebar rugi tuh bisa promo di Jempling peninggi badan ya kayak gitu. Kalau sama Umi paling seru banyak banget ya pengalaman seru bareng Umi. Cis inget aja mana itu bukan berarti di sosmed lancar-lancar aja kita tidak menemukan kendala ya. Kayak contohnya saya pernah kesel sama Novan juga sama ketika kita mau tempur dia nggak bisa. Kita waktu itu main di Wonosobo kita nggak dapet Elf, Novan nggak bisa.
terpaksa kita main tanpa engineer, dan itu pengalaman yang paling tidak mau saya ulangi kembali, karena waktu itu karena harusnya kita berangkat itu udah nggak kebagian elf, yang kebagian nyewa elf gitu. Kita kan biasanya suka nyewa elf kalau ini, kita lebih suka jalan darat sebenarnya. Orang biar ke ada Myanmar atau Myanmar gitu. ya. Oh iya ya, tuh yang ini proyek kedubes tanya. Nah waktu itu Novan lagi ada ke Myanmar, terus apa kita nggak kebagian elf, dapat mobilnya jelek gitu. Soalnya waktu itu kita juga salah rute, anjing wajib setan. Wajib. Aduh. Halo Wajib, mohon diperbaiki Wajib. Tapi itu dulu ya Dam. Nah, dulu Kalau sekarang mah udah enak ya Wajib. Udah enak. Dulu mah masih nyebelin Wajib. Tiba-tiba tembung gangguan tuh aja tengah-tengah. Koplok aja. Jadi waktu itu Novan nggak ada, kita nggak kebagian mobil yang bagus. Terus ya sebenarnya keberangkatan mah udah sesuai rencana lah. Cuman ya gitu, karena kita ngikutin Waze, nggak tahu jalan. Kebetulan kita nggak dapet supir juga, Pan. Ini ada aing nyupir aing. Itulah. Jadi saya nyupir dari Bandung, ya sampai pulang lagi ke Bandung, ke Wonosobo, nyetir sendiri kita. Nah, jadi waktu itu harusnya Bumi itu kita berangkat tuh harusnya lewat selatan, kalau main cepat. Ya rute yang enak ke Wonosobo tuh memang lewat dari jalur selatan. Orang kemarin lewat jalur utara ya. Dari Waze nyuruhnya gitu atuh. Sip. Nah, sampai kita ngelewatin Gunung Lawu karena ngikutin Waze gimana caranya biar nyampe ke Wonosobo kan. Ngikutin Waze sampai ke Gunung Lawu di Dieng. Di dua tanjakan terakhir kopling beak, anjing, gelos koplingnya nggak bisa ganti ini persneling. Mau nggak mau diderek dong, anjing FTV banget itu, diderek pakai dolak teh. Terus didinya orang untung orang nyewa itu barudak sih, cek barudak teh nu mana dek tabrak anjing bus kan. Oh, anjing terbalik nah. Terus Ya. diderek. Itu kita niatnya memang udah pas sampai Wonosobo teh pengennya istirahat dulu Ya. kan gitu ya. Santai dulu lah. Jadi karena kejadian itu ada masalah mogok kendaraan, kita sampai telat rundown. Untung panitianya bisa maklum lah. Dari jadwal harusnya ya kita berangkat waktu itu subuh. Harusnya sih idealnya nyampe jam 1 lah gitu ya. Berangkat subuh dari Bandung. Kita nyampe setengah 5 gitu. Baru karena kita main datang setengah 6 karena kita mainnya setengah 5 Maghrib. Untung panitia masih nggak maklum ada kendala gitu, jadi maksudnya masih kekejar lah gitu, eventnya belum sempat beres karena ada band-band yang digeser-geser gitu. Stage manajernya oke lah, masih mau bantu gitu. Nah itu first major ya, jadi kita juga nggak bisa nggak bisa menentukan apa yang sudah direncanakan ya, dan cuma bisa merencanakan itu manusia mah. Ketika di jalan ada kendala ya mau nggak mau, tapi ya mau gimana lagi, Novan nggak ada, dokumentasi nggak ada sih waktu itu. Ada si Rindri. Belum ada diksi belum masuk. Sudah deal ada schedule untuk. Tapi kalau misalkan emang si Umi kayaknya emang selalu ada aja ya keseruan. Ayo, nyebutnya keseruan. Keseruan ya. Jadi first major di Indonesia ya pada saat ada ngejalanin schedule main tuh aya wae gitu kan. Schedule main atau apapun sih syukur. Aya wae. Aya wae. Live session Kemarin pas mau live session pun ya banyak. Sebenarnya nggak kendala sih, tapi banyak perubahan pas di waktu-waktu mepet lah. Gitu doang sih. Ya. Kadang kita lupa masang plan B, C, D, kadang lupa gitu ngeset itu. Ya sedikit-sedikit dibenahi lah. Ya malum ya untuk kami pun gitu, untuk Umi yang ya sudah sejauh ini masih tetap belajar lah. Jadi teman-teman yang masih baru bermain musik gitunya, band maksudnya lagi merintis karir gitu di scenes atau main band atau di scenes musik ekstrim gitu. Wayahna dah semuanya juga ripuh lah pada awal mah. Kita mah mungkin segini masih mending lah. Kalau om-om perjuangannya lebih serem-serem lah, yang senior kita yang udah progresnya udah ya teman-teman pada tahu lah, band-band yang udah pada
legend-legend gitu. Bukan kalau dulu Lebih kan serem kan banyak pisan perjuangannya. kayak kasus pas lagi manggung udah gitu mereka pada ditangkap sama polisi, Oh. terus ini gimana? Perjuangannya lebih inilah gitu, makanya salut lah buat om-om yang ya om-om pemain band yang sudah apa struggle banget di scene ekstrim Indonesia ya. Keren lah, salut, nggak akan pernah tergantikan pokoknya mah. Ya mungkin juga jadi referensi Umi juga buat musik mungkin. Iya. Mereka tidak, kalau nggak ada mereka Mesti kita sih. juga nggak ada. Mesti sih. Kalau Ya kalau nggak ada ya kita kalau nggak ada cuma- senior itu jadi kita nggak akan ada lah, kita tidak akan terinspirasi gitu. buat memperjuangkan seperti itu ya. Ya, Perjuangan emang. ya masih beruntung, masih bersyukur kita malah. Ya. Gitu. Udah ada sosial media, ya udah ada, ya maksudnya udah ada digital lah. Dulu mah rekaman gak anjir, one take Iya. Mantek Tahu terus langsung kaset teh. katukatna di pita teh geningan kecil. Sekarang dau-dau udah pada ini ya, Iya. udah pada Ya we udah pada canggih. dau-dau tuh sudah pada canggih kayaknya mah. Ya sesuai sih budget. Tapi dah Iya. alat recording zaman dulu pun eta pasti mahal-mahal sih dah. Mau mungkin. Iya, ya sekarang yang mahal pasti dulu juga mahal. Itu yang masnya dengan teknologi yang seperti itu pun juga pasti udah mahal. Malah yang vintage Iya. sekarang malah jauh lebih mahal ya. Hmm. Ya kayak alat-alat musik juga yang vintage kan rata-rata mahal. Apalagi ya. Ya tapi kalau misalnya mau dipakai buat sekarang untuk on duty gitu kayaknya ya oke sih. Iya. Riwit lah ya. Sih. Mahal gitu riwit gitu aja. Tapi nyakit tuh. Right lah. Ya oh ya all about music mah tidak akan pernah mati lah. Segala sesuatu tentang bunyi mah pasti tidak ada ujungnya gitu, pasti bakal terus. Aduh, uang pan iya ngedit liar tuh pan. Nah, lumayan sih. Baru 5 lagu lah. Ini prosesnya proses sinkron dulu ya. Udah sinkron tinggal cut. Gampang lah kalau misalnya udah tinggal cut. Novan juga. Nah, dari semua aktivitasnya Novan, apa yang dikerjain Novan, yang bener-bener sekolah tuh mungkin cuman di engineering aja ya man ya. Engineering, jadi private engineer gitu. Sekolah audio, semuanya otodidak. Nah itu yang disalutin dari Novan tuh. Orangnya Karena- mau belajar. Karena kalau dulu sempet di studio sih dan studio recording. Dulu Tapi dia kan, ya. tapi kan karena waktu itu karena emang si yang punya yayanya udah jauh lah ilmunya, nah gue juga malu kan dia juga sekolah gitu. Jadi kalau misalnya gue mau minta tuh gue kayak yang Nggak bisi, modal gitu bisi gitulah, bisi ada itu. Nah makanya oh ya udah nih emang mestinya belajar sih, tapi belajar oh, langsung lah ya, belajar serius gitu, maksudnya nggak cuma coba-coba ya. Terus emang belajar tuh paling enak kalau misalkan ada gurunya gitu. Itu sih yang paling bisa di ini tuh. Jadi kita bisa nanya, terus sesuatu yang emang kita nggak tahu tuh ya kita bisa nanya kapanpun gitu ke si guru itu sih enaknya kalau misalkan kita emang ada guru gitu. Nah dan pilot projectnya setelah lulus sekolah juga langsung HUMI ya. Ya. Jadi HUMI itu jadi kita waktu itu pas waktu Novan sekolah, setelah lulus sekolah Novan ya sekolah audio ya kita pasrahkan diri sama Novan, jadikan kami kambing hitammu ya, kambing hitam, jadikan kami kelinci percobaanmu. Percobaan. Jadi ya apapun yang terjadi ya kita tumbuh bersama-sama lah, karena memang Novan tuh ketika masuk HUMI memang keadaannya memang belum sempet sekolah dulu ya. Nggak sekolah dulu. Dulu jadi ini doang, teknisi gitar sama drum dulu. Dulu teknisi gitar sama Yang drum. cuman bantuin doang si Arif yang kayak gitu. Kesini malah jadi head crew-nya sekarang. Jadi kalau nggak ada Novan, aduh, mending nggak usah main lagi. Dadah. Apalagi si Iho tuh, kalau si Iho udah. Kalau Novan nggak ada tuh ya kayak Iho tuh, aduh repot sekali. Kasihan Hamzah sih. Sebenarnya kalau di panggung lebih ya bisa ke handle tuh. Ya, cuman ya kita nggak bisa jamin keluaran audio yang dihasilkan pas kita main teh
enak didengar sama penonton yang pas datang di acara itu kan. Karena kebanyakan kan kalau misalkan band-band kayak band-band luar, ya personil sih masih tetap 5 ya dihitungnya kayak gitu. Tapi kan banyak juga yang emang si sound engineer-nya tuh emang udah bener-bener, oh ini nih dia tuh cuma dia, misalkan si Mesugah misalkan cuma dia yang bisa megang si Mesugah gitu. Ya, Kalau misalkan pakai yang lain ya nggak mau ngejadiin gimana bakal- juga, telinga kan beda karakter lah. Mesugah bahkan kalau Mesugah ada berapa sih teknisi yang emang bener-bener ngaruh orang itu banget harus ada gitu ya ketika Uh-uh. Mesugah main tuh memang harus orang itu gitu, nggak Nah. bisa yang lain. Terus kayak si lightingnya, terus orang-orang di belakangnya itu, wah emang ngabret sih. Ya kalau misalkan band, ya teknisi itu emang bener-bener. Ya malah bukan cuman ya nggak cuma band luar lah. Paman-paman kita yang sendiri juga udah melakukan treatment seperti itu gitu yang ya maksudnya untuk khususnya musik ekstrim ya, yang indie gitu udah sangat profesional sekali, malah udah standar internasional yang mereka pakai. SOP-nya udah standar internasional rata-rata. Band-band yang ya seumuran kita juga udah mulai menerapkan itu sih kayaknya. Ya cuman Terus- memang nggak terlalu banyak figur sih yang maksudnya sudah bener-bener bisa ini tuh, nggak terlalu banyak yang udah bener-bener bisa ngikutin SOP internasional gitu ya. Terus kita tuh emang nggak cuman gimana ya, nggak cuman bikin si band itu cuman oh aman, oh ya udah aman. Tapi kita tuh rata-rata kalau misalkan di Humi ya, kalau gue pribadi sih pasti ngejaga buat mood para player. Nah, mau ada masalah apapun pasti kita keep sama semua teknisi gitu. Jadi gimana caranya kita bisa ngakalin dan semua itu aman gitu. Tapi si player nggak tahu itu gitu. Itu sih. Karena mood kalau misalkan kayak si Adam sering banget sih marah-marah kalau manggung, ini kenapa. Tapi ya gitu. Nah, kita tuh masih bisa ngejaga mood itulah. Kalau misalkan manggung terus emang si Adamnya lagi marah-marah, ya nggak enak juga kelihatannya gitu. Walaupun dia bisa ngejaga emosi pas waktu manggung atau gimana, tapi tetap gitu. Nah, kita tuh mesti ngejaga itu doang sih. Jaga kondusif ya, harus Iya. kondusif lah ketika kita lagi on duty kan. Ya memang kadang kalau misalnya lagi kayak gitu untuk member nih, buat teman-teman Blacksmith yang nggak tahu, kadang kalau misalnya kita lagi on duty terus ada kendala yang di luar, maksudnya hal yang ini nggak bisa kayak gitu, itu tuh bisa langsung nurunin mood gitu. Banyak. Ya untuk maksudnya untuk karya seni teh mood itu sangat penting gitu, jadi memang harus bener-bener dijaga. Ini buat teman-teman yang lagi merintis lah, atau misalnya band-band yang lagi sedang jalan gitu, memang harus kita harus lebih sigap lah, make sure segala sesuatunya teh Ya. bisa berjalan sesuai plan lah gitu. Itu kan maksudnya harus benar-benar dipersiapkan segala macamnya. Terus Ya kayak karena barang emang ketinggalan, kebiasaannya. ya, kayak gitu-gitu kan. karena Ya. emang kebiasaannya kita emang kalau misalkan bikin plan ya kita nggak pernah bikin plan B atau gimana gitu. Jadi ya pas di plan A gagal ya kita ngakalin gitu Ya, semuanya. jadi improve gitu. Improve. Kebanyakan ada improve gitu. Ya kayak live session ini juga sebenarnya improve. Kalau misalnya ini kalau kalian tonton oke, ya alhamdulillah ya. Iya. Berarti improvisasi kita berhasil aja. Tapi kalau banyak yang nggak suka, ya bubuk. Aduh, anjir. Oke deh, mungkin kayaknya cukup segitu aja dulu, biar kalian tetap penasaran. Jadi nggak kita open sekarang, nanti bakal ada di episode-episode selanjutnya obrolan yang lain. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalain juga tombol notifikasi. Jangan lupa juga follow Instagram officialnya Humi di humiliation_ina. Terus kalian juga bisa temuin merchandise yang kita buat di Humiliation Merch di Instagram, di Shopee juga ada ya. Ya, kita udah mulai buka di Shopee. Terus ya order via WhatsApp juga bisa lah. Pokoknya semua ada di sosial medianya Humiliation. Humiliation_ina, Humiliation Merch. Terus kalau misalnya yang main Facebook nih, kita juga ada Facebook fanpage. Nah, namanya Humiliation Ina. Ya, oke. See you next time. Gracias.